Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Sebagai warga negara yang baik, tentunya seluruh masyarakat di Indonesia wajib mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di negara kita tercinta ini. Baik itu aturan sosial, aturan kenegaraan, hukum, bahkan adat istiadat ataupun agama. Kesemuanya itu merupakan sebuah bagian dari bentuk negara sebagai perlindungan untuk masyarakatnya, sebagai wadah bahwa negara ini memang benar-benar negara yang berdaulat. Salah satu dari ciri-ciri negara berdaulat tentunya adalah banyak sekali instrumennya, tetapi yang terpenting di sana adalah semuanya terpantau dan semua elemen-elemen ataupun biro-biro yang membidangi atau kementerian-kementerian di negara tersebut tentunya memiliki peranan penting untuk membantu jalannya pemerintahan, untuk membantu bagaimana presiden ataupun kepala negara mengatur negaranya. Tentu semuanya ini adalah demi untuk melindungi serta membimbing masyarakatnya agar menjadi lebih baik dan teratur. Di Indonesia kita sudah mengenal bahwa banyak sekali kementerian-kementerian ya. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan, Keuangan, Kehutanan, Kelautan, dan ada lagi kementerian-kementerian yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang paling banyak mencuri perhatian adalah Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama ini kalau kita lihat secara singkat ya atau secara kasat mata, Kementerian Agama di Indonesia itu lebih cenderung kepada agama Islam. Padahal kita tahu sendiri bahwa agama di Indonesia itu bukan hanya agama Islam. Ada beberapa agama juga yang sudah diakui dan juga sudah berbadan hukum atau ada undang-undangnya di Indonesia. Tetapi seolah-olah Kementerian Agama itu kalau di Indonesia itu seolah-olah ya hanya ada agama Islam saja. Apakah ini memang betul demikian? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas, dan mohon untuk bijaksana dalam menyikapi video ini. Mungkin konten dari video ini ada beberapa keterangan yang akan menimbulkan pro dan kontra, tapi mari kita berusaha untuk menjadi netral. Ini adalah Indonesia, kita adalah masyarakat yang majemuk, dan kita putar dulu intronya. Kalau kita berbicara terkait dengan Kementerian Agama secara umum, maka di situ sebetulnya untuk agama apa saja atau untuk kepercayaan apapun. Karena kalau kita berbicara agama di Indonesia, tentu bukan hanya Islam ya. Agama ada beberapa di Indonesia. Ada agama Konghucu, ada agama Hindu, ada agama Kristen, dan agama-agama yang lain. Nah, tujuan adanya Kementerian Agama sebetulnya adalah untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya di dalam bidang keagamaan. Kan seperti itu kalau tupoksi dari Kementerian Keagamaan. Nah, sebetulnya Kementerian Keagamaan itu terjadi beberapa perubahan istilah ya. Yang pertama ada Dinas Urusan Agama. Jadi ada sebuah istilah, mungkin ini zaman dulu ya, yang disebut dengan DUA atau Dinas Urusan Agama. Kemudian berganti lagi ada Kantor Departemen Agama atau disingkat dengan Kandepak. Kemudian berganti lagi menjadi Departemen Agama atau disebut dengan Depak. Dan berganti lagi menjadi Kementerian Agama. Sampai sekarang masih belum berganti. Walaupun sebetulnya semua istilah itu bermuara kepada hal yang sama, yaitu untuk membantu presiden dalam menjalankan kepemerintahannya dalam urusan keagamaan. Seperti itu. Tetapi kalau kita melihat kepada sesuatu yang bisa dikatakan Kementerian Agama ini bersifat lebih monoton atau lebih tupoksinya lebih banyak kepada agama Islam, maka ini barangkali ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah tentu faktor geografis.
Kenapa bisa demikian? Jadi Indonesia itu kan terbagi menjadi 3 wilayah. Ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, dan ada Indonesia bagian timur. Di mana biasanya kalau Indonesia bagian barat itu mayoritas muslim. Karena memang penyebaran Islam di Indonesia bagian barat lebih cepat dan lebih masif. Sehingga wajar kalau di daerah Jawa dan daerah-daerah yang lain di Indonesia bagian barat memang lebih banyak porsinya untuk agama Islam. Berbeda halnya dengan Indonesia bagian tengah, kemudian Indonesia bagian timur apalagi. Karena di sana penyebaran Islam tidak secepat atau tidak sebanyak bagian barat. Karena dulu di sana di zaman penjajahan banyak sekali dipengaruhi oleh mereka yang dari Eropa, terutama Belanda, Portugis dan juga Inggris. Sehingga di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur lebih banyak yang non-muslim. Ada yang Kristen, ada yang Hindu dan ada yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita berbicara skala Indonesia bagian barat, maka dalam hal ini tugas dari Kementerian Agama memang porsinya lebih banyak untuk agama Islam karena faktor geografis tadi. Tetapi kalau kita berbicara dalam ruang lingkup Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, maka di sana kita akan lebih menyaksikan Bhinneka Tunggal Ika dan rasa toleransi sesama antar negara dan sesama bangsa di sana. Walaupun kepercayaannya berbeda, tetapi tujuannya tetap sama untuk Indonesia Raya. Kan Bhinneka Tunggal Ika itu kan adalah semboyan kita sejak dulu. Berbeda-beda tapi tetap sama. Nah, hal itu bisa berbeda keyakinan, bisa berbeda pandangan, tetapi sebetulnya satu, yaitu kita sebangsa dan setanah air. Kan begitu. Bahkan kalau misalkan Anda ingin melihat betapa multikulturalnya Indonesia itu, ya kita jangan berkutat di Indonesia bagian barat. Karena kalau di Indonesia bagian barat ya mayoritas muslim. Pergilah kepada Sulawesi, pergilah ke Papua. Anda di sana bisa menemukan betapa hidup rukunnya mereka. Dalam tanda kutip, orang yang beragama Islam berdampingan dengan orang yang beragama Kristen. Dan begitu juga sebaliknya. Bahkan di Manado itu, di Sulawesi Utara, dikenal dengan sebagai kota paling toleransi di dunia. Karena di sana umat beragama sangat banyak, terutama agama Islam dan agama Kristen, hidup berdampingan, saling bertoleransi, saling menjaga. Walaupun sebetulnya arti dari kata toleransi masih diperdebatkan hingga saat ini. Tetapi mudah-mudahan dalam hal ini Kementerian Agama bisa mendampingi dan bisa membimbing mereka dalam tanda kutip untuk menjaga kerukunan. Karena kan tugas dari Kementerian Agama walaupun sebetulnya adalah untuk membantu Presiden dalam menjalankan kepemerintahan di bidang keagamaan, ada tugas-tugas lain di situ. Misalkan memperhatikan pendidikan, memperhatikan kerukunan, kemudian melayani masyarakat dalam hal perkawinan, pernikahan, perceraian dan seterusnya. Inilah fasilitas dari negara yang tentunya kita harus berterima kasih dalam hal ini. Nah, kalau kita berbicara terhadap sektor geografis, maka seperti itulah jawabannya. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan sosial budaya, maka akan berbeda pandangan dalam hal ini. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu sempat ada wacana bahwa kantor urusan agama atau yang disebut dengan KUA ini akan dikaji lagi, di mana kajiannya berisi tentang KUA ini boleh digunakan untuk pernikahan bukan hanya untuk muslim, tapi untuk muslim juga boleh. Ya tentu dengan beberapa aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar ya, atau tidak boleh dicampur adukkan. Misalkan ya orang non muslim ritualnya pakai muslim, ya tentu tidak boleh, karena itu barangkali bisa menimbulkan fitnah ataupun pro dan kontra di masyarakat. Barangkali mungkin hanya tempatnya itu yang dipakai, atau barangkali mekanismenya diganti seperti apa. Ya karena memang sewajarnya ya, memang KUA, kantor urusan agama, walaupun di situ tidak ada kantor urusan agama Islam,
sebetulnya KUA ini kan wajib untuk memfasilitasi agama apapun, karena di sana tidak tertulis agama apa. Nah, sebetulnya dalam Kemenak itu kan ada BIMAS. Ada BIMAS itu bimbingan masyarakat. Jadi ada BIMAS Islam, bimbingan masyarakat Islam, ada BIMAS Kristen, ada BIMAS Hindu, ada BIMAS Buddha dan seterusnya. Ya, ini merupakan sebuah bimbingan daripada pemerintah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang hidup di Indonesia. Jadi kalau dari segi sosial budaya ini masih terus menuai pro dan kontra, karena ada yang pro ya, yang pro itu bagus katanya, karena biar tidak dicap bahwa KUA itu hanya untuk orang Islam kan begitu. Ya yang kontra juga sudahlah, KUA itu ngurusin orang Islam saja. Kami di sini yang non Muslim bisa kok walaupun tidak ikut KUA kan begitu. Dan masih banyak lagi ya, kita tinggal tunggu saja bagaimana pemerintah mengeksekusi dalam merumuskan hal ini. Tetapi kalau menurut saya pribadi ini lebih tepat, karena memang kita ini di Indonesia kan multikultural. Kita berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda sosial, tapi kita harus tetap bersatu untuk Indonesia. Begitu. Nah, yang unik adalah ketika kita berbicara di sektor pendidikan. Karena di pendidikan itu ada hal-hal yang juga diurusi oleh Kementerian Keagamaan. Contohnya adalah madrasah. Jadi madrasah itu apa? Madrasah itu sebetulnya adalah sebuah kosakata yang diambil dari bahasa Arab, kemudian digeneralisir oleh orang Indonesia menjadi sekolah. Jadi ada sekolah madrasah dan ada sekolah biasa. Biasanya kalau sekolah biasa identik dengan pendidikan formal. Kalau sekolah madrasah identik dengan keagamaan. Walaupun sebetulnya sama. Karena memang madrasah artinya adalah sekolah, begitu. Sekolah ya artinya madrasah kalau bahasa Arabnya. Tetapi kalau di Indonesia biasanya sekolah madrasah itu menginduk kepada Kemenak. Sedangkan kalau sekolah saja tidak menginduk kepada Kemenak, tapi langsung kepada Kemendikbud. Nah, yang repotnya lagi, madrasah ini tidak hanya menginduk kepada Kemenak, tapi sekaligus kepada Kemenak dan juga kepada Kemendikbud. Sehingga sering kewalahan, terutama bagi para pelajar dan para guru yang mengajar di situ. Nah, jadi ini barangkali yang wajib dibedah lagi, dikaji lagi ya. Apakah memang Kementerian Agama ini lebih baik fokus kepada keagamaan atau pendidikan, kan begitu. Kemudian kalau kita melihat ada Institut Agama Islam Negeri, ada Institut Agama Islam Kristen, Institut Agama Hindu Negeri, Institut Agama Kristen Negeri. Itu kalau perguruan tinggi mereka langsung menginduk kepada Kemendikbudristek. Jadi Kemenak biasanya hanya membidangi mereka dalam tanda kutip yang Islam. Karena kan ini menjadi sebuah dua kubu yang barangkali berbeda alur ya, berbeda jalur. Ibarat punya dua bos dan satu bos begitu. Sehingga kita sering menemukan di bawah naungan Kemenak begini bunyinya, di bawah naungan Kemendikbud begini bunyinya, seolah-olah berbeda. Nah, ini barangkali perlu dikaji lagi terkait dengan Direktorat Pendidikan Tinggi begitu. Bahkan beasiswa kan sekarang juga bekerja sama dengan LPDP ya, begitu. Ada beasiswa Kemenak, ada beasiswa LPDP, walaupun sebetulnya ujung-ujungnya sama, yaitu bantuan dana untuk melanjutkan kuliah ataupun sekolah. Sehingga seperti itulah ketika kita berbicara tentang Kementerian Keagamaan. Jadi barangkali ya kita harus menunggu saja ya, waiting bagaimana formulasi dari hasil musyawarah atau pembentukan dari KUA ini. Apakah memang bisa dijadikan sebagai tempat untuk pernikahan beda agama atau bagaimana? Tapi kalau saya pribadi, saya pro di sini. Karena kenapa? Ya karena kita hidup ini bukan hanya agama Islam saja. Saudara-saudara kita banyak. Bahkan dulu di zaman Nabi Muhammad sekalipun, beliau kan hidup berdampingan dengan orang Nasrani. Padahal pada waktu itu umat Islam cukup banyak, tapi buktinya bisa hidup rukun. Jadi mari kita jangan jangan mengatasnamakan agama lantas kita berbuat seenaknya.
kita mengatasnamakan agama mayoritas, lantas kita tidak melihat saudara kita yang minoritas. Jangan. Kita harus rangkul mereka karena kita adalah, walaupun tidak sekeyakinan, kita adalah sebangsa dan setanah air, satu seperjuangan untuk Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah ataupun ada keterangan yang kurang lengkap, silakan didiskusikan di kolom komentar. Mudah-mudahan bijak dalam menyikapi video ini, karena memang kita ini adalah Indonesia yang beragam, multikultural, dan tentunya kita adalah unik dan untuk bangsa yang besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.